Sambil duduk ya, kita membuat sebuah video untuk mengenang bagaimana ya, cerita zaman dahulu tentang uang yang ada di Aceh. Apakah benar yang uang Republik Aceh atau uang kepresidenan Aceh? Nah, buat generasi dan anak-anak yang generasi sekarang mungkin ya, saya memberitahu yang bahwa uang kepemerintahan Aceh atau kepresidenan Aceh dahulu memang ada, tapi hanya tinggal kenangan ya. Ini sebagai cerita dan membuat kenang-kenangan buat anak-anak kita biar tahu yang bahwa seperti inilah uang Aceh dahulu. Kita merindukan ya bagaimana, karena kita tidak merasakan bagaimana rasanya kita menggunakan uang Republik atau uang kepresidenan Aceh ya. Seperti inilah uang 250 ya rupiah, seperti ini teman-teman. Nah, ini uang asli Aceh teman-teman ya. Dan banyak sekali uang yang ada yang 1 rupiah teman-teman, seperti ini 1 rupiah. Ini uang Aceh. Apa sih yang kita dapatkan dengan 1 rupiah zaman dahulu? Mungkin ya diperbandingkan dengan uang puluhan juta yang kita miliki saat ini teman-teman. Pendahulu ya yang telah memanfaatkan uang ini masa-masa Sultan Iskandar Muda dulu teman-teman. Nah, kenapa bisa uang ini hilang? Ya karena kita dulu waktu masa penjajahan oleh Belanda, kita sama-sama Aceh dan Indonesia merebut kemerdekaan dan mengusir Belanda kerjasama, dan maka pimpinan dan kepemerintahan untuk bergabung dan bekerja sama dan bersatu Aceh dengan Indonesia ini sehingga sampai saat ini. Sungguh kasihannya jika memang ini tidak mendapatkan kebahagiaan, tapi selalu kita sebagai rakyat Aceh atau rakyat Indonesia mengharapkan kesejahteraan. Dan bagaimanapun cerita masa lalu hanya kita tinggal bersejarah dan berceritakan kepada anak-anak dan tentang sejarah. Tapi yang namun saat ini jangan ada rasa hati untuk ingin kembalikan uang itu dan ingin berpisah, dan jangan, karena kita sudah bersaudara. Tapi yang sangat kita utamakan berbicara tentang negara-negara Republik Indonesia ini yang saat ini sangat sedih sekali teman-teman. Kita lihat ya, tidak seperti kita inginkan ya. Sebenarnya saya ingin bercerita sebagai rakyat biasa ya, walaupun saya berpendidikan rendah, tapi dalam hati saya ada tanda tanya, kenapa sih pemimpin ini cepat sekali lupa jasa-jasa rakyat ini, dan kenapa sih ya mahasiswa sekarang tidak boleh berdemo dan tidak berlaku suara demo, dan kenapa sih ada yang korban, dan kenapa DPR dulu di saat menjabat dan memilih ingin duduk di kursi sangat membutuhkan kita dan sangat membutuhkan masyarakat dan rakyat semua ini. Ketika kita sudah memilih beliau sebagai mewakili rakyat untuk duduk di bangku DPR, kita pilih ini hanya memberi amanah, dan pemimpin ini yang sebagai yang sudah mendapat kemenangan, mendapat kursi, harus menjalankan sebagai amanah dan yang diharapkan oleh rakyat. Nah, karena mereka di saat duduk itu membutuhkan rakyat dan rakyat yang pilih. Tapi kenapa di saat duduk di kursi yang sangat empuk, yang di saat dingin dengan ruangan yang ber-AC, mereka lupa kepada kita rakyat kecil, dan sehingga tidak ada sedikit pun rasa kasihan. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya sangat sedih melihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini di daerah, terutama di Jakarta Pusat atau di daerah-daerah provinsi atau kabupaten lainnya ya. Sungguh sedih sekali berapa banyak kerugian pembangunan yang hancur, gedung-gedung baik kantor DPR
dan berapa besar kerugian jika memang tidak bisa beraktivitas di pemerintahan, tidak bisa bekerja. Dan kasihan kita lihat mahasiswa di lapangan, kasihan sekali kita lihat mahasiswa di lapangan, dan termasuk polisi juga yang selalu menjadi serba salah. Sebenarnya polisi ini ya, kita mau bilang jahat ya tidak jahat, karena mereka sudah diperintahkan untuk mengawal dan menjaga gedung-gedung DPR ini. Di saat Dewan melakukan atau membuat peraturan UU Prakerja atau apa aja di gedung DPR, tidak berpikir yang bahwa ini akan terjadi seperti ini. Di saat sudah terjadi, ya mereka menggunakan keamanan ya polisi. Kasihan polisi, sebenarnya polisi banyak sekali tugas-tugas lain. Coba lihat di lapangan betapa beratnya tantangan dan tugas-tugas polisi yang menghadapi mahasiswa. Sebenarnya ya demo ini tidak ada kekerasan dan tidak ada membawa senjata dan tidak ada niat mahasiswa untuk menghancurkan, karena kita sudah melihat ada beberapa video di akun media bahwa TNI menangkap mahasiswa, mengumpulkan mahasiswa yang bahwa ingin mereka memeriksa apakah ini sebenarnya semua mahasiswa. Ternyata terbukti ya, ada beberapa video saya lihat ya, mungkin sahabat semua pun juga menonton ya, kita tidak mau mempamer ya bahwa akun orang. Yang pasti TNI bekerja sangat positif apa mengumpulkan mahasiswa, memeriksa yang bawa apakah ini semua mahasiswa. Ternyata 4 orang yang terlihat tidak ada status mahasiswa. Kenapa mereka bergabung? Ini yang repotnya ya, mereka lah yang membuat onaran dan yang membuat suasana panas. Kalau mahasiswa ini berjuang untuk rakyat dan meminta yang bawa keadilan dan keterbukaan, apapun yang mereka demo, mereka ingin penjelasan dan ingin keterbukaan ya. Tapi ada pihak-pihak yang lain kita tidak tahu yang bahwa apakah tujuan mereka masuk ke gabung dalam kelompok mahasiswa. Mereka lah yang mulai setiap ada demo, kita perhatikan ya, kita tidak bodoh semua, kita perhatikan setiap menangkap pasti ada yang bukan mahasiswa masuk ke situ ya. Membuat nama jelek mahasiswa, seolah-olah mahasiswa yang membuat suasana panas, tidak membuat aturan demo-demo seperti yang peraturan yang berlaku. Padahal bukan, ada oknum-oknum yang bukan mahasiswa di dalam kelompok mahasiswa. Nah, itu perlu kita tahu. Jangan salahkan anak mahasiswa, dan kasihan anak-anak mahasiswa yang tertangkap atau yang ada kabar yang hilang atau yang luka-luka akibat bentrok. Itu suasana yang mulainya itulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau di golongan polisi ada juga orang yang menggunakan seragam polisi, tapi jika memeriksa beberapa demo yang lalu kan memeriksa ada yang bukan polisi menggunakan seragam polisi. Mereka ingin membuat nama baik polisi jelek, karena banyak rakyat atau di netizen sekarang kan yang rendah-rendahkan polisi, yang ujak polisi karena banyak gambar-gambar yang diambil di saat polisi mengamuk. Perlu kita tahu, jangan ambil gambar yang jelek ya. Saya bukan membela polisi, tapi kita keadilan dalam berdemo. Tentang mahasiswa kita sudah bahas tadi ya, siapa yang membuat mahasiswa ini jelek. Nah, ada juga oknum yang ingin membuat nama baik polisi jelek. Polisi sudah berusaha supaya berjaga-jaga siang malam 24 jam, padahal banyak tugas lain yang harus dikerjakan, tapi akibat ada kesalahan dalam DPR maka harus mereka mengawalnya. Sering kita lihat kan di media, kebanyakan orang-orang kita ini kalau bagian komen untuk caci-caci, saling menghina, menyalahkan, itu sudah kebiasaan. Tapi perlu kita tahu, mulai sekarang kita menggunakan pikiran yang cerdas. Kita kritik ya,
menjalani tugas seperti polisi di saat berdemo ini ya taruhan nyawa. Banyak juga polisi-polisi yang cacat dan luka-luka akibat lemparan dan amuk massa ya. Padahal yang buat suasana itu kan ada pihak lain yang menggunakan yang bahwa itu bukan polisi, menggunakan baju polisi. Dan begitu juga jika memang polisi yang asli memukul atau menyiksa mereka karena sudah sakit. Kita udah kena serang terus, kena lemparan. Kita sebagai polisi pun yang bertugas 24 jam nggak tidur, malah dalam kepanasan. Jika memang badan kita sudah sakit ya kadang-kadang kita sakit membalas juga, memukul juga ya. Kita harus merasakan seperti itu. Saya tidak membela mahasiswa dan tidak membela polisi. Ya, juga di pihak-pihak TNI yang sering terjadi di saat demo kan, perbedaan dan perbandingan antara polisi dan TNI. Itu ada oknum juga itu. Ada yang senang jika TNI sama Polri ini bentrok. Itu ada. Kita tidak tahu itu siapa. Pokoknya setiap ada pemeriksaan yang ketangkap, ada polisi gadungan, ada mahasiswa gadungan, ya kan? Jadi TNI memang nampak sekali membela, dan bila ada mahasiswa yang terluka, kadang yang lagi kena tangkap atau yang lagi darurat, selalu hadir TNI yang untuk membela. Terima kasih sekali juga kita buat Bapak TNI yang baik hati, selalu tampil dengan baik dan tidak pernah dicaci dan selalu dipuji. TNI Indonesia selalu dipuji ya. Tapi saya juga tidak senang jika memang ada yang caci-caci polisi. Karena kenapa? Polisi ini sebenarnya pelindung rakyat juga, ya kan? Kalau TNI kan pelindung negara juga, pelindung masyarakat juga. Cuman kita harus melihat yang membuat Polri ini kejam memukulkan suasana mahasiswa ini yang mengamuk dan menghancurkan, membakar mobil. Yang nampak mahasiswa, tapi saya percaya bukan mahasiswa. Jadi mulai sekarang ya, saya memang berbicara ini mungkin bisa dipahami kan, karena saya bukan orang yang berpendidikan. Tapi sebagai masyarakat saya menonton ingin berbicara, walaupun tidak bisa berbicara tapi ingin berbicara. Intinya tujuan saya jangan salahkan mahasiswa, yang bahwa dalam mahasiswa itu ada pihak-pihak yang ingin memanasi suasana. Dan jangan salahkan polisi, karena polisi itu menjalankan tugas. Kenapa dia memukul? Ya karena ada ya pihak yang sudah melempar dan menyakiti juga, kan banyak juga polisi yang luka-luka. Jadi polisi ini serba salah. Serba salah. Sebenarnya kita ini pemerintah, DPR dan Bapak Presiden setiap merancang sesuatu harus dengan keterbukaan. Dan demo ini sebenarnya kan, ya jika bisa kan jangan ada demo lah di Indonesia. Setiap demo pasti sudah banyak kerugian. Yang pertama kerugian hancur gedung-gedung semua, harus kita rehab lagi. Dan masih banyak kita yang harus menggunakan seperti membantu orang yang lagi pengangguran. Dan lihat seperti ini, di daerah pelosok-pelosok yang terpencil Indonesia masih ada jembatan yang seperti ini. Itu yang perlu kita bangun. Duduk di bangku DPR dan menjalankan sebagai tugas presiden di dipilih rakyatnya. Harapan rakyat seperti ini, jembatan, anak-anak sekolah seperti ini, tengok seperti ini masih ada. Dan rumah-rumah kita lihat ya, nah, seperti ini. Nah, ini rumah, jalan ya, mana jalan? Nah, yang seperti ini jalan. Masih banyak pengangguran. BPJS. Itu harapan rakyat untuk memilih kalian sebagai pemimpin, baik pun perwakilan di DPR ataupun pemimpin orang nomor Indonesia. Harapan kami seadil-adilnya seluruh Indonesia, karena ini masih di Indonesia
di pelosok-pelosok masih ada banyak kekurangan seperti gambar-gambar yang saya katakan tadi. Itu yang perlu kita bahas. Bukan kita sudah duduk di DPR nggak penting lagi rakyat. Kenapa rakyat malas sekarang memilih? Ya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalau Pak rakyat tidak mau memilih lagi, udah boikot semua. Ya mudah-mudahan tidak ada di Indonesia itu. Tapi kalau tidak selalu tidak dihargai rakyat, di saat sudah dapat kursi, di saat sudah dapat jabatan, sudah lupa sama rakyat. Dan rakyat tidak boleh bersuara. Dan mahasiswa juga tidak boleh ada demo. Lakukan apa aja, apa yang terjadi di DPR atau di pemerintahan sana, biarlah terjadi. Nggak ada dipenuhi oleh mahasiswa dan tidak dipenuhi oleh masyarakat kecil dan tidak dipenuhi oleh siapapun. Ya biar apa yang terjadi di Indonesia ini, apa yang terjadi nanti memang betul-betul kalau tidak dipenuhi, memang betul-betul hancur. Karena Indonesia ini selama ini diambang kehancuran, walaupun banyak yang sedang di program-program untuk meningkatkan pengangguran, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kinerja dan perdagangan baik dari golongan kecil sampai golongan besar dan memberikan biaya modal usaha. Tapi kalau seperti ini demo terus ada banyak kekurangan, ya masyarakat pun tidak mungkin sejahtera ya. Kalau kita pikir kan tidak ada kesejahteraan karena selalu jantungan hidup dalam negeri sendiri, di tanah sendiri, tempat daerah sendiri, selalu dalam kejantungan. Nah, maka sekarang berbicara rakyat ini sangat butuh, baik sudah mendapatkan kursi, sudah duduk di meja yang berruangan AC, masih membutuhkan rakyat karena ke depan masih banyak pemilih pilkada, pilpres, selalu itu membutuhkan rakyat. Kalau memang tidak ada rakyat tidak bisa, dan kalau tidak dipilih, harapan kita semua sebagai rakyat Indonesia kesejahteraan, kedamaian dan keadilan yang baik kita yang kelas terendah, petani, nelayan, pedagang, baik PNS atau pejabat-pejabat tinggi, miskin, kaya, semua hidup di atas negara NKRI ini. Kita memang tunduk kepada kepemerintahan karena kita hidup berkenegaraan, tapi yang kami juga mohon untuk dihargai, dan kami sangat menghargai sebagai pemimpin dan atasan yang kami amanahkan, yang sudah kami pilih ini. Jangan sampai ke depan kami memilih ini kecewa, karena setiap pembicaraan saat pemilu atau kampanye banyak masyarakat yang sudah mensepelekan. Karena tidak ada satupun kata-kata yang pasti bisa janji-janji. Mohon maaf lebih dan kurang pembicaraan saya yang bodoh ini sampai di sini dulu. Salam, semoga saya belum bisa berbicara dan tidak ada yang salah saya bicara, karena rindu saya buat Indonesia ini kedamaian dan keadilan, dan harapan saya DPR mengingat jasa-jasa masyarakat yang sudah memilih dan mengangkat kalian duduk di kursi itu, juga kepada Bapak Presiden, siapapun presiden yang terhormat, siapapun yang terpilih jika saat ini atau ke depan nanti, ingatlah bahwa Bapak rakyat yang pilih dan Bapak yang duduk di kursi itu karena rakyat, ya, amanah, ya. Sampai di sini dulu. Salam dari saya, Raja Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.